Teman-teman harus hati-hati kalau ada orang yang bikin lu lihat media lah, lu lihat universitas, kampus, guru besar, hati-hati guys. Sekarang semua udah disusupin sama agen-agen George Soros ini guys. Ini ngeri. Ya dan ya Prabowo juga udah tahu ternyata ya. Dari tahun 2024 videonya itu udah dibikin tuh. Begitu dia luncurin program MBG bakal kepanasan ini cacing-cacing sialan ini bakal makin rame. Ya bikin agenda untuk mengadu domba bangsa kita. Guys, ngeri banget ini guys. IHSG makin lama makin hancur dan year to date itu minus udah hampir 20%. Lu bayangin dari titik tertingginya 9 ribuan, hari ini udah jatuh ke 7 ribuan. Bahkan kemarin sempat jatuh ke 6 ribuan. Membuktikan kebenaran ramalan Benix dari tahun lalu. Gue udah bilang, IHSG bakal diserang, kita bakal dihancurkan karena banyak pengkhianat bangsa guys yang memang pengen menjual negara kita ini. Dan lu gak usah heran kenapa ramalan Benix terbukti benar. Karena ternyata Prabowo juga udah tahu negara kita bakal diserang. Bahkan kalau lu mau riset lebih dalam lagi, agenda asing untuk menghancurkan Indonesia, menghancurkan bursa efek Indonesia, bursa saham bakal digempur habis-habisan. Ini udah terdeteksi dari 2 tahun lalu. Makanya lu harus hati-hati guys. Propaganda asing bakal semakin menjadi-jadi. Kalau lu gak percaya, let's check this out. Mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti, ada ancaman terbuka, ada ancaman halus. Saya tahu saya diancam, saya tahu saya diancam, saya tahu saya diancam. Jadi teman-teman dari situ udah bisa lihat ya bahwa memang ya nggak aneh sih kalau gue bisa memprediksi IHSG bakal crash dan crashnya bakal makin dalam guys. Itu sekali lagi membuktikan kebenaran ramalannya Benix ya. Ya jangan kan kita ya, presidennya tahu lu dia lagi diserang, makanya lu pikir enak jadi presiden, kagak guys. Lu tuh pusing jadi presiden republik ini. Lu mau berbuat baik, orang bilang lu punya agenda terselubung. Lu mau bersih-bersih di bangsa Indonesia, orang bilang intervensi terhadap independensi bangsa. Lu mau ambil, lu mau sikat mafia-mafia migas, apa yang terjadi hari ini? Wah, profesor-profesor, guru besar universitas pada membela tuh mafia migas Singapura itu. Lu tahu lah yang gue maksud siapa? Sampai datang ke pengadilan lah, jadi saksi lah. Waduh, semua tahu lah, mereka dibayar guys. Mereka lakukan segala cara supaya mereka tetap bisa menang, jadi penguasa, jadi perampok di republik ini. Makanya gue udah bisa lihat ketika Prabowo bersih-bersih tuh di situ. Siap-siap aja ya, negara kita bakal makin diadu domba, bakal makin diserang, bakal makin bertaburan hoax-hoax itu di luar sana. Dan kalau lu udah nonton video kita di Secret Level, lu udah tahu juga dong budget mereka udah dinaikin tuh, budget buat menyebar luaskan propaganda palsu untuk mengadu domba bangsa kita, buat mengulangi peristiwa 1998 guys. Jadi ini bukan yang pertama guys, dan bukan yang terakhir juga. Makanya teman-teman harus hati-hati kalau ada orang yang bikin lu lihat media lah, lu lihat universitas, kampus, guru besar, hati-hati guys. Sekarang semua udah disusupin sama agen-agen George Soros ini guys. Ini ngeri. Ya dan ya Prabowo juga udah tahu ternyata ya. Dari tahun 2024 videonya itu udah dibikin tuh. Begitu dia luncurin program MBG bakal kepanasan ini cacing-cacing sialan ini bakal makin rame. Ya bikin agenda untuk mengadu domba bangsa kita. Dan lu gak usah heran lah, gue sendiri yakin ya, nanti kalau seandainya harga minyak itu bakal tembus lebih dari $100, bahkan sampai $120, apa yang terjadi? Rupiah itu bakal makin hancur lebur guys. Dolar bakal makin powerful. Dan sejarah selalu berulang buat orang-orang yang tidak siap. Either lu bakal diganyang, lu bakal dihabisin, lu tambah miskin, ya atau kalau lu siap, lu malah justru bisa tambah kaya raya. Dan gak heran juga bakal banyak pengamat-pengamat yang bakal memanfaatkan situasi ini. Contoh nih kemarin tuh, ada nih gue gak tahu siapa namanya, si Koni ini. Apa yang dia bilang nih? Indonesia 3 bulan lagi selesai kata dia. Coba lu lihat videonya. Indonesia nggak baik-baik aja. 2 malam yang lalu saya diundang oleh semua mantan gubernur Bank Indonesia, semua mantan menteri keuangan. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu pun kalau udah bagus ya. Tapi ketika dolar mencapai 22.000 nggak bisa kita tahan, Indonesia selesai. Dia bilang dolar bisa sampai 22.000, kalau itu sih enggak. Itu terlalu berlebihan lah 22.000. Tapi kalau Indonesia bakal dibikin crash, mata uang kita makin lemah, IHSG makin lemah, that's true. Itu bisa bikin analisisnya. Tapi nggak nyampe 22.000 juga enggak lah. Jadi kalau perhitungannya Benix lu udah tahu lah ya, rupiah itu bisa jadi sampai 20.000. Apakah artinya ini momen yang tepat untuk pegang dolar? Enggak guys. Karena gue udah sharing alasannya kenapa di YouTube membership Benix khusus di Secret Level. Makanya lu segera join tuh di Secret Level. Tapi gue mau bilang hari ini soal
Aneh juga orang ini. Dia ngobrol soal rupiah bakal makin hancur ke 22.000, Indonesia bakal bubar selesai. Karena katanya dia dapat bocoran tuh dari mantan gubernur Bank Indonesia, mantan menteri keuangan. Oh, lu harusnya curiga. Siapa itu yang ngomong-ngomong? Forum apa ini? Karena dari yang gua tahu ya di negara Kazakhstan ya, bukan negara Indonesia, di negara Kazakhstan. Mantan menteri keuangan, mantan gubernur Bank Indonesia, mereka itu bukan kerja buat presiden, guys. Bukan kerja buat negara. Setahu gua mereka itu independen. Kalau seandainya mereka itu independen, lu kan harus bertanya-tanya berarti kesetiaan mereka itu pada siapa, guys? Ya, mungkin udah tahu lah ya. Apalagi di situ ditulis mantan gubernur Bank Indonesia gitu kan, orang udah tahu lah itu semua cuma karyawan IMF, guys. Dan lu udah harus siap nih kalau mereka udah berani terang-terangan main propaganda begini, apa yang akan terjadi, guys? Setelah lebaran harus siap, guys, bangsa kita ya. Apalagi budget mereka udah ditambahin sama Pentagon, bukan 1 triliun, guys, duit kecil 1 triliun. Kalau mau buat hancurin bangsa, duitnya udah ratusan triliun karena cuan mereka ribuan triliun. Dan ini gue udah bahas lebih detail dan sangat detail dari kemarin, bahkan dari tahun lalu. George Soros akan hancurkan Indonesia, bursa kita bakal dibombardir, rupiah bakal diserang. Cuman anehnya ya, gue bingung juga sih, negara kita ini kok kayaknya nggak sadar-sadar gitu ya. Malah bikin blunder aja. Tapi ya sudah lah, guys, itulah nasib kita. Soeharto aja kalah sama mereka, apalagi Prabowo gitu ya, yang baru lahir, baru berapa 2 tahun kali jadi presiden. Sayang banget ya, guys. Padahal kalau gue jadi menterinya si Prabowo itu ada banyak hal yang bisa dilakukan loh, dan kita bisa menang melawan propaganda George Soros. Ya cuman sayangnya ya sekali lagi ini kan negara demokrasi ya, bukan orang yang pintar, guys, yang dipilih, tapi orang yang punya masa, orang yang punya jasa, orang yang ya punya kepentingan politik lah. Belum tentu negarawan. But that's a different story lah. Itu konsekuensinya lu jadi negara demokrasi toh. Akibatnya apa? Ada begitu banyak partai, ada begitu banyak ruang dan celah buat di lobby. Ya ada begitu banyak kepentingan yang bisa disusupin. Tapi ini bukan pertama kalinya kok kita itu diserang, guys. Lu tau lah, Prabowo itu udah beberapa kali kok diganggu sama IMF, udah sering diganggu sama anjing-anjing peliharaannya George Soros, guys. Lu lihat dari kemarin tuh, Indonesia kalau mau jadi Indonesia Emas 2045, IMF bilang pemerintah harus tingkatkan penerimaan, artinya pemerintah harus naikin pajaknya. Aduh astaga, kejahatan ini, guys. Ini manipulasi. Dan mereka itu rela lu bayar akademisi, bayar profesor, bayar LSM, bayar lembaga riset buat mendukung hasil riset mereka supaya menjebak negara-negara kayak kita ini jadi mainan mereka, supaya mereka tambah kaya raya, guys. Dan IMF itu juga kemarin sempat ngasih saran apa? Pajak PPH karyawan, pajak penghasilan karyawan harus dinaikin, guys. Gila nggak? Gila nih IMF ini, gila bener nih anak set satu ini. Moga-moga Purbaya gak kejebak lah sama IMF. Semoga mereka udah bisa lihat lah rencana iblisnya si IMF and the gang ini, guys. Gak ketolongan memang mereka ini. Udah kemarin habis memporak-porandakan banyak negara-negara berkembang termasuk Yunani. Gue udah pernah mention sama lu. Lu harus nonton videonya, wajib lu nonton. Jadi lu udah tahu tuh metodologis penghancuran sebuah negara tuh gimana. Beli medianya, beli kampusnya, beli hasil risetnya, sogok mereka semua, beli pejabatnya, hancurkan mata uangnya, serang bursa efeknya. Abis itu apa? Bikin kerusuhan di mana-mana. Setelahnya banyak properti dibakar, terjadi capital outflow. Mereka tinggal masuk, beli aset-aset dalam negeri dengan harga diskon. Dalam contoh kasus yang gua kasih kemarin, dan lu wajib nonton video Benix itu ya. Wajib, guys, biar lu tambah pinter lah. Lu gak gampang jadinya di obok-obok, dicuci otak sama anjing-anjing peliharaan George Soros ini, guys. Ya mereka dapat apa? Mereka dapat bandara terbesar di Yunani. Bukan 1 bandara, 14 bandara didapat. Mereka dapat perusahaan kereta api di Yunani. Mereka dapat pelabuhan di Yunani. Mereka dapat perusahaan telkom, telekomunikasi terbesar di Yunani, harga diskon. Mereka dapat perusahaan air terbesar di Yunani. Mereka dapat perusahaan energi, perusahaan oil and gas terbesar di Yunani. Wah, dirampok, guys, satu negara. Yang bayar siapa? Anak cucunya mereka, bangsa Yunani. Gila, udah harus bayar bunga ke IMF, aset negara dijual murah. Sekarang ya udah, mereka hidup menjalani hari-harinya ya cuma jadi bangsa budak, guys. Tidak akan berkembang dan nggak akan dikasih izin kok sama negara barat itu. Negara-negara kayak Indonesia ini berkembang. Dan Indonesia itu juga udah sering sebetulnya diganggu IMF ya, bukan di era Prabowo doang. Lu tau nggak sejak tahun 1997, kalau banyak orang pikung dan banyak dari kalian belum lahir, guys. Tahun 97 Indonesia itu udah punya pengalaman pahit dengan IMF. Tahun 97 itu Indonesia mengalami krisis dan terpaksa IMF itu, bukan terpaksa ya, mereka yang bikin krisis ya, pakai CIA juga tentunya, pakai bosnya George Soros juga turun, pakai duitnya juga di situ. Akhirnya Indonesia crash. Apa yang dia lakukan? Datang sebagai juru selamat. IMF itu nawarin duit sama pemerintah. Pemerintah, lu kalau mau selamat, lu harus terima duit gua. Lu harus ngutang sama gua. Jadi mereka mau bail out kita nih ceritanya karena banyak duit. Mereka nawarin duit 43 billion dollar, guys. Lu bayangin 43 billion dollar senilai 249 triliun. Pakai kurs waktu itu $1 setara 5 ribuan lah. Gede banget, guys. Mereka bilang kalau lu terima duit ini, bangsa lu akan selamat. Bangsa lu akan sejahtera. Bangsa lu akan kaya raya. Lu harus shake hand. Lu wajib salaman sama IMF. Wah, IMF udah kayak juru selamat, guys. Hebat banget. Makanya langsung keluar tuh anjing-anjing peliharaan mereka tuh dari kampus ternama, universitas negeri ternama di Indonesia. Oh iya, harus sama IMF. Tambah hebat nanti negara kita. Oh iya, wajib kita lakukan apa yang diminta sama IMF karena tidak gratis. IMF bawa duit. Ada kepentingan, guys. Nggak ada makan siang gratis. Apa yang mereka minta? Banyak. Nanti gue bahas di belakang. Yunani aja dia rampok, apalagi kayak Indonesia yang jauh lebih kaya raya dibanding Yunani. Kenapa IMF
IMF itu datang? Karena sebetulnya mereka lihat Thailand itu collapse guys, namanya krisis Tom Yum tahun 97. Nah mereka lihat Indonesia bakal terjadi juga. Indonesia itu butuh loh duit dari IMF kata mereka. Tapi apa iya dengan adanya IMF kita tambah kaya raya? Karena mereka juga bawa agenda, mereka pengen Indonesia menjadi negara demokratis. Mereka datang ke Indonesia membawa freedom guys, kemerdekaan. Inilah produk ekspor paling hebat dari Amerika Serikat. Bukan minyak, bukan senjata, kagak guys. Freedom and demokrasi. Tapi lu udah tahu dong, freedom sama demokrasi itu cuma jargon. At the end of the day, Amerika cuma pengen mengekstraksi harta kekayaan dari negara-negara berkembang. Dan metode yang paling gampang apa? Dengan memanipulasi negara-negara berkembang supaya menggunakan sistem demokrasi, supaya semakin liberal. Tapi kalau lu lihat dunia, kenyataannya hari ini, siapa sih best friend-nya Amerika di Timur Tengah? Apa negara demokrasi? Arab Saudi lu kira negara demokrasi? Kagak. Negara kerajaan. Hah? Bullshit jadi Amerika ini. Lu jangan mau ditipu sama mereka. Katanya Indonesia pengen GDP 8%. Bisa nggak? Bisa. Tapi siapa yang bisa? Ternyata Vietnam. Lalu lihat Vietnam. Memang Vietnam negara demokrasi? Enggak. Apa bank sentralnya independen? Enggak. Bank sentral ikut kata pemerintah. Kalau negara kita mau maju, kredit harus rendah. Lo jadi bikin rendah. Oh siapa? Ya namanya juga bank sentralnya satu kapal sama pemerintah. Nah sekarang Indonesia kan nggak begitu guys. Makanya lu jangan harap lah Indonesia bisa jadi negara maju kalau kita masih gampang dimanipulasi sama agenda asing. Seperti hari ini mereka datang ke Iran, bilang apa? Mereka mau membebaskan rakyat Iran, memerdekakan rakyat Iran, membawa demokrasi, membawa freedom. Wah hati-hati lu. Itu produk ekspor Amerika Serikat. Dengan begitu mereka jadi gampang adu domba lu semua. Kenapa? Ya karena ujung-ujungnya lu tahu ya, demokrasi di negara berkembang, apalagi yang pendidikannya belum mature, apa yang terjadi? Yang punya duit yang menang. Makanya lu gak usah heran dari Indonesia tahun ke tahun bupati ditangkap korupsi, wali kota lah, gubernur lah, menteri lah, wah segala macam habis ancur-ancuran. Ya gimana gak korupsi? Lu belum tentu menang aja udah harus keluar duit ratusan miliar guys, ikut pilkada guys. Belum lagi pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota DPR, anggota legislatif. Lu harus hati-hati makanya sama mereka ini, hati-hati guys. Faktanya tadi gue bilang, faktanya best friend-nya Amerika Serikat sendiri bukan negara demokrasi. Best friend-nya negara Amerika Serikat sendiri ya negara-negara autokrasi, negara-negara diktator guys, supaya bisa dikontrol. Intinya kenapa harus demokrasi? Supaya kalau nanti mereka nggak senang dengan presiden yang dilantik, mereka tinggal bikin kerusuhan, masuk lewat oposisi, kasih duit. Partai putih nggak bisa disogok, oke masuk dari partai merah. Partai merah kalah pemilu, masuk dari partai kuning, masuk dari hijau, masuk dari ormas, masuk dari ini semua. Simple, nikmat. Jadi memang negara demokrasi ini cuma jadi panen aja. Lu dibikin seolah-olah lu punya suara buat nyoblos 5 tahun sekali. Padahal siapapun yang lu coblos, mau jadi bupati kek, mau jadi gubernur kek, mau jadi wali kota kek, ujung-ujungnya siapa yang menang? Bohirnya. Dan orang kalau punya duit triliunan guys, nggak peduli siapa yang menang. Yang penting rakyat itu termanipulasi, tertipu. Lu disuruh pilih A, sebelah disuruh pilih B, sebelah disuruh pilih C. Ujung-ujungnya siapa? Siapapun yang menang, oligarki yang berkuasa. Karena oligarki pasti ngasih duit ke semuanya guys. That's the reality of demokrasi. Makanya Amerika Serikat sampai detik ini, apa agenda utama mereka? Ekspor demokrasi wajib supaya negara-negara makin banyak yang mereka bisa kontrol. True story. Makanya lo gak usah heran kayak Saddam Hussein digulingkan, Muammar Gaddafi digulingkan. Kim Jong Un pak kenapa nggak bisa digulingkan? Simple, karena dia punya nuklir. Terjawab kan pertanyaan lu. Tapi kalau negara-negaranya diktator dan setia sama Amerika Serikat, dipelihara guys, dipelihara sampai saatnya ketika dia tidak membutuhkan lagi diktator ini, sikat, ganti diktator baru yang lebih dipercaya rakyat, yang pro rakyat. Padahal di belakang layar sama aja, cuma karyawannya. Nah next kita mau bahas soal IMF sebetulnya hari ini guys. Gue gak mau berbicara soal politik lah, enggak lah. Itu udah nasib bangsa Indonesia, gampang dimanipulasi sama asing. Udah nasib lu, udah makan aja itu. Yang paling penting mau bahas sekarang adalah ya soal ekonomi. Lu tahu gak sih sebelum masuknya duit IMF, Indonesia tahun 96 GDP kita pertumbuhannya itu 8% guys. Sesuai dengan cita-cita Prabowo loh. GDP kita 8%, tumbuh kita, bagus. Tapi mereka gak suka guys. Mereka gak suka kalau kita jadi negara kaya raya sejahtera. Tahun 97 GDP kita growth-nya berapa guys? Pertumbuhan ekonomi kita 4,7%. Oke, masih tumbuh, masih sehat. Tapi apa yang terjadi kemudian? IMF menawarkan duit. Dia bilang, oh Indonesia bisa tambah kaya raya kalau ambil duitnya IMF. Apa iya? Ternyata guys, kita ngomong berdasarkan fakta aja. Setelah duit IMF itu turun, apa yang terjadi di tahun 98? GDP kita tumbuh double digit sesuai dengan janji-janji busuk mereka. Enggak. Setelah duit IMF datang, GDP Indonesia, ekonomi Indonesia malah minus 13%. Konyol. Tapi itulah racunnya guys. Hati-hati makanya lu kalau ambil kredit riba. Enggak, gue gak ngomong gitu guys. Yang gue mau cerita adalah IMF lu harus hati-hati. Kenapa? Karena udah punya sejarah bangsa kita dikadalin sama IMF. Terima duit mereka, ternyata ekonomi kita tambah nyungsep. Terima saran mereka, ternyata ekonomi kita tambah hancur. Terima duit mereka, ternyata mereka yang tambah kaya raya kan, sialan. Ini data fakta, lu lihat di layar kaca. Inflasi di tahun 98 sampai 65% guys. Kalau teman-teman di sini ada yang masih ingat ya, zaman itu lu nabung deposito, bunganya ada lu yang sampai 10% guys. Ngeri gak? Ngeri banget loh. Ngeri banget. Justru itu terjadi ketika duit IMF masuk. Sebelum ada IMF, berapa inflasinya? Tahun 97 cuma 11% guys. Tahun 96 6%, 6,5%. Ternyata setelah datang duit IMF, malah inflasinya 65%. Kan dari sini lu kalau dipikir ya, oh ternyata kehancuran sebuah negara itu tidak mungkin terjadi secara organik. Kehancuran sebuah negara berkembang itu terjadi karena ada intervensi asing. Kenapa? Karena mereka mau panen raya guys. Itu yang penting. Ya sekarang generasi tahun itu mungkin udah pada mati ya. Dan generasi muda mungkin nggak sadar dengan apa yang terjadi. Dan lu
bakal lihat setelah lebaran guys. Lu akan buktikan kebenaran teorinya Benix ini. Teman-teman harus siap, makanya siap dengan prahara yang siap menunggu di depan. Karena apa? Pentagon udah naikin budget bukan 1 triliun, bukan 10 triliun, ratusan triliun guys, buat menghancurkan negara-negara berkembang. Ya salah satunya Indonesia. Dan duit itu mengalir ke LSM, ratusan LSM guys. Sedih banget. Dan teman-teman, gue udah ceritakan sama lu ya bagaimana proses metodologis penghancuran sebuah negara step by step di video Yunani. Nah, gue mau sharing karena ternyata masih banyak anak-anak yang gak ngerti nih, bocil-bocil. Gue kemarin ketemu bocil S3 umur 72 tahun gak ngerti apa yang gue omongin di video tuh. Kasian gue sama lu. Gue lebih kasihan sama mahasiswa lu. Tapi ya udah, ini gue ajarin ya kenapa penting buat menghancurkan sebuah negara. Pertama, mereka masuk dari mata uangnya guys. Ini gue mau ajarin lagi teman-teman ya. Sebelum datang bantuan IMF, lu tahu gak sih nilai tukar rupiah itu berapa? Ternyata $1 yang di sini itu nilainya setara 2.500 rupiah. Ini gue mau ajarin teman-teman. Kenapa penting lu paham ilmu menghancurkan sebuah negara berkembang ya. Tahun 97 $1 setara 2.500. Artinya kalau asing pengen ngambil bank ini, dia harus keluar duit $1 untuk mendapatkan 1 lembar saham. Nyambung gak lo? Itu skenario pertama. Oke, fair. Tapi kan mereka maunya tidak fair guys. Mereka maunya main curang guys. Kalau perlu bunuh orang, kalau perlu bikin kerusuhan. Gak mungkin yang mati cuma satu ya. Mati harus ribuan orang dong ya, supaya tambah cuan mereka ini guys. Jadi propaganda juga gak mungkin cuma satu media yang dibayar, satu LSM dibayar, satu kampus yang dibayar. Enggak. Dan teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena yang mereka lakukan selanjutnya adalah skenario 2. Apa? Mereka menyerang trust. Trust itu ada pada mata uang, karena mata uang kita adalah mata uang fiat, bukan berbasiskan emas, jadi gampang dimanipulasi sama mereka guys. So tadinya untuk mendapatkan 1 lembar saham bank swasta terbesar di Indonesia, mereka cukup keluar $1, karena 1 lembar saham 2.500, $1 nilai tukarnya 2.500, pas nih 1:1. Tapi kemudian guys, apa yang dilakukan? Dihancurkan mata uang rupiah, sehingga $1 tidak lagi setara 2.500. $1 semakin kuat, rupiah semakin lemah. $1 ternyata pada perkembangannya menjadi 20.000 rupiah, tadinya 2.500. Artinya dolarnya sama guys. Dolarnya masih sama, tapi kalau dulu cuma bisa beli 1 lembar saham, bayangkan ini bisa saham bank, bisa aset strategik nasional seperti di Yunani, bisa perusahaan telekomunikasi, jadi mereka bisa sadap lalu lintas data kita. Tapi dulu $1 untuk dapetin 1 botol minum. Sekarang karena $1 udah menjadi 20.000 rupiah dan 1 botol minum sahamnya berapa tadi? 2.500. Artinya dengan duit $1 yang sama, mereka nggak lagi dapat 1 saham. Mereka jadi dapat 8 lembar saham. Ini guys, teman-teman lihat di sini. Jadi $1 sama guys. Tapi dulu cuma dapat 1 lembar saham. Karena mata uangnya dihancurkan. Skenario pertama $1 2.500. Skenario kedua $1 setara 20.000 rupiah. Artinya $1 yang sama bisa dapat 8 lembar saham. Ini bisa properti guys, bisa tanah, bisa pulau, bisa tambang, bisa perusahaan telekomunikasi. Apa yang pelajaran yang kita bisa tahu dari tahun 97 perampokan besar-besaran Indonesia, perampokan Yunani? Ternyata bukan cuma mata uang yang diserang, tapi bursanya juga diserang. Sehingga kemudian halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran, bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benex Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Ternyata bukan cuma mata uang yang diserang, tapi bursanya juga diserang. Sehingga kemudian 1 lembar saham ketika bursa diserang, 1 lembar saham perusahaan ini ternyata jatuh menjadi 1.250. Jadi teman-teman lihat, dengan $1 yang sama, dolarnya nggak berubah guys. Tapi dulu tahun 97 $1 ini cuma bisa dapat 1 lembar saham 1 botol. Karena mata uangnya dihancurkan, 1 lembar bisa dapat 8 lembar saham. Bukan cuma mata uangnya dihancurkan, bursa efeknya juga dibom guys. Apa yang terjadi? 1 lembar sekarang setara 16 lembar saham. Dolarnya sama. Ini nyambung gak yang gue bilang di sini guys? Jadi teman-teman bakal melihat ini adalah ekstraksi guys, perampokan harta kekayaan Indonesia dalam jumlah besar. Dan metode ini dilakukan IMF beserta anjing-anjing peliharaannya. Makanya mereka rela habis duit triliunan. Kenapa? Karena mereka bisa rampok guys, harga diskon. Sadis ya. Nah sedihnya ya di Indonesia masih banyak yang gak paham ini loh. Kaget gue juga. Kok lu gak paham sih korelasi antara harga minyak, pelemahan mata uang, dan perampokan ini yang sebentar lagi akan terjadi kalau pemerintah gak siap guys. Ngeri.
Bahkan yang lebih ngeri lagi, gue kemarin ngobrol banyak pejabat-pejabat di Kazakhstan malah ditanya, berarti Om Benix strategi kita hari ini harus beli dolar sebanyak-banyaknya ya kalau rupiah bakal makin melemah. Gila lu. Itu artinya lu sama-sama mendukung perampokan. Lu sama-sama senang kalau rupiah makin lemah, dan itu yang ditunggu mereka. Ngeri guys. Dan itu terbukti. Ya teman-teman bisa lihat lah, refleksi sedikit lah, krisis 98 itu apa yang terjadi di Indonesia. IHSG itu crash guys. Crashnya berapa? 65% lebih. Gila nggak? Sebelum crash mereka mencapai harga tertinggi di 742 rupiah guys. Dibombardir sama IMF sama George Soros and the gang. Wah rampok. Hancur lebur ke 250 perak. Jadi lu bayangin, sadis gak sih? Dari 700-an ke 200-an. Dan itu bisa jadi terulang lagi nih kalau Prabowo tidak siap guys. Dia tahu dia mau diserang, tapi pertanyaannya dia siap gak guys? Lee Kuan Yew pernah dicobai loh sama IMF, tapi dia lebih pinter. Lee Kuan Yew tahu gimana cara handle anjing-anjing peliharaan George Soros ini guys. Dan teman-teman tahu ya, yang namanya bailout, namanya bantuan dari asing, dari IMF apalagi, itu gak ada yang gratis. Kalau lu lihat klausulnya, apa yang mereka minta saat itu ketika mereka mau memberikan bantuan, pertolongan, juru selamat yang padahal ujung-ujungnya malah menghancurkan Indonesia. Apa yang dilakukan IMF? Mereka minta kita jadi lebih demokratis. Mereka minta Bank Sentral Indonesia jadi independen. Mereka minta privatisasi BUMN. Artinya apa? Banyak aset strategis kita, BUMN kita harus dijual ke mereka di harga murah guys. Mereka minta apa lagi? Mereka minta Bulog ini dilucutin, dibikin lemah. Lu bayangin, IMF sampai ngemikirin gimana cara menghancurkan badan urusan logistik guys. Sedih. Makanya lu kalau lihat sekarang ya kayak gak berkutik. Zaman-zaman kemarin ya Bulog itu kayak gak berkutik melawan mafia pangan. Memang udah disetting begitu sama IMF. Dan mereka minta kita impor besar-besaran. Kita jadi budak mereka. Gak usah nanam jagung, impor aja dari luar. Gak usah ternak sapi, impor aja dari luar. Efeknya masih terasa sampai sekarang. Bahkan lu tahu, lebih dari 80% hari ini lu bisa lihat ya, kenapa banyak orang stunting. Lebih dari 80% susu yang beredar di Indonesia itu impor. Dan itu kejadian setelah apa? IMF menyerang. Setelah tahun 98, Indonesia apa? Harus impor beras lah, harus impor jagung, harus impor sapi, harus impor ayam kalau perlu, harus impor susu. Wah semua deh kita diperbudak. Kita cuma dijadiin market guys. Sadis permainan ini guys. Sadis. Makanya lo harus bersyukur ya kalau sekarang kita punya menteri ya, salah satunya Amran Sulaiman ya. Akhirnya ya, pertama dalam sejarah kita bisa swasembada pangan. That's good. Puluhan juta ton kita punya. Tapi katanya Indonesia harus impor 1000 ton dari Amerika. Udahlah, nothing itu. Itu cuma gimmick aja, gimmick politik biar si Donald Trump itu bisa ngomong sama pendukungnya. Nothing guys. Itu cuma 0,0001% lah dari swasembada pangan kita bersama Menteri Pertanian kita yang paling the best ya sepanjang sejarah. Salut gua. Akhirnya ada juga loh menteri kita yang berani ya. Kalau yang udah-udah mah gak ada nyali lah IMF guys. Kita mah disuruh impor. Aduh, karena gak ada makan siang gratis guys. Mereka bawa duit triliunan, tentu mereka pengen sesuatu dong. Ya itu tadi, mereka minta ratusan aset strategis kita, BUMN kita dirampas sama mereka guys. Ya di dalamnya apa ya, banyak isinya. Makanya teman-teman jangan heran, salah satu yang mereka minta apa tadi, data, arus telekomunikasi. Singtel, perusahaan Singapura dipakai nih buat apa? Akuisisi Telkomsel diambil sama mereka. Di tahun 2001 mereka beli Telkomsel berapa harganya? Cuma 602 juta dolar guys. Pakai kurs saat itu di 10.400, itu 6,26 triliun. Oke guys, tapi kan itu tadi transaksi yang dibeli oleh Singtel, dia cuan, dia beli saham Telkomsel, dia beli dari KPN. KPN itu perusahaan Belanda guys. Singtel itu sebetulnya tetap aja untung. Karena apa? Selain dia beli dari KPN, dia juga beli saham dari Indonesia juga. Karena dia nggak cukup kalau cuma punya sebagian saham Telkomsel, dia top up lagi guys. Dia beli lagi saham Telkomsel 12,7%, itu senilai 429 juta dolar guys. Ini fase akuisisi tahap 2. Wah, hebat bener. Artinya gini guys, kalau dia beli Telkomsel di harga 429 juta dolar untuk 12,7%, artinya valuasi Telkomsel dihargai kalau 100% itu setara dengan 3,3 miliar dolar. Can you imagine? 3.3 billion dollar. Oh, berarti cuan dong harusnya Telkomsel. Seneng dong Indonesia, sahamnya dibeli mahal karena dianggap valuasi Telkomsel seharga 3,3 miliar dolar. Tunggu dulu guys. Kembali lagi, lu harus hitung, jangan lu bego kayak profesor-profesor tolol nggak ada otak. Kenapa? Lu lihat, ini perusahaan profitnya di tahun 2002, ini gue bacain EBITDA-nya. Profit dia guys, ini sebelum pajak ya, sebelum depresiasi segala macam. Profit dia itu 551 juta dolar. Oh, berarti cuan dong. Kalau Singtel beli di harga 3,3 miliar dolar. Orang perusahaan ini profitnya cuma 500-an juta dolar, ya tunggu dulu, goblok. Tunggu dulu, lu bayangin, artinya kan kalau lu beli perusahaan yang punya profit 550 juta dolar, divaluasi seharga 3,3 miliar dolar, sebenarnya lu beli dia cuma nunggu 6 tahun juga udah balik modal ini barang. Lu kalau beli 100% kan logikanya begitu. Oh ya simpel aja, gue punya teman, punya toko bangunan dia. Profitnya 500 juta setahun. Ditawar berapa? 3M. Mau di take over nih 3M. Jual nggak? Ya nggak. Nggak usah bingung. Nunggu 6 tahun aja udah bisa dapet duit 3M doang. Buat apa? Orang pengusaha toko bangunan aja nggak mau divaluasi seharga berapa? 6 kali profit dia guys. Nah perusahaan ini profitnya 551 juta dolar. Telkomsel ini. Lu harus cek industri di Malaysia, di dunia, di Jepang, NTT Docomo, ada Ice, Maxis, Globe. Lu tahu nggak sih perusahaan telekomunikasi itu tadi gue udah ajarin lu. EV EBITDA mereka itu 12 kali guys. Dari EBITDA dia, EBITDA itu profit dia dalam 1 tahun.
Artinya, kalau Telkomsel di tahun 2002 dia punya profit 551 juta dolar, lu kali 12, harusnya valuasi dia 6,6 miliar dolar. Tapi ingat, Singtel belinya di harga berapa? 3,3 miliar dolar. Persis, dia nggak mau rugi. Dia cuan 50% guys, diskon 50%, lu bayangin. Begitu lu beli langsung dapat promo. Diskon 50%. Makanya lu gak usah heran, memang ngeri permainan IMF ini. Dana-dana big fund ini, global ini ngeri guys. Mereka akan akuisisi aset-aset strategik bangsa ini di harga yang sangat-sangat gak masuk akal. Apalagi kalau lu tahu penghitungan rupiahnya gimana, rupiah udah dihancurin dulu, harga saham dibanting, diskon makin ekstrim. Dan sekarang kan lu udah lihat berapa profit dia, dividen dia dari Telkomsel. Tiap tahun dapat. Enak banget, bisnis apa lagi lu bayangin ya. Keluar duit, balik modal. Memang gak ada yang lebih cuan bisnis selain memperkosa negara-negara berkembang. Dan ini penting nih, Indonesia harus segera sadar. Kalau nggak, ini udah berulang terus aja ini kejadian begini guys. Kita akan diperkosa terus berulang-ulang kali. Karena banyak generasi yang pikun, generasi yang gampang disuap, generasi yang bodoh, ya stunting mereka. Makanya lu perlu makan MBG lu, biar agak pinteran dikit lu. Ini yang namanya perampokan luar biasa guys. Dan negara lu, kalau nggak siap nih, kalau anjing-anjing peliharaan George Soros masih dibiarkan berkeliaran hari ini, perampokan jilid 2 bakal terjadi guys. Metodenya sama, dolarnya sama-sama $1 guys. Ngeri nggak? Makanya kalau lu lihat ya, para pengkhianat bangsa itu dibayar pakai dolar loh. Pengkhianat bangsa itu dibayar pakai dolar. Ngeri. Jadi lu bisa bayangin, udah mereka beli sahamnya di harga diskon, nilai dolarnya diskon juga karena nilai mata uang rupiah dihancurkan guys. Dan hari ini mereka udah cuan berkali-kali lipat. Ya lu bayangin aja tahun 2024 kemarin mereka bisa dapat dividennya aja guys. Gila nggak? Dan mereka udah pegang sama berpuluh-puluh tahun loh. Berpuluh-puluh tahun loh. Gila. Sadis guys. Sadis. Bukan cuma itu sih, kalau lu tahu ya, ada juga namanya Indosat lah. Indosat itu ketika dibeli itu harganya berapa sih? 5,6 triliun guys, dibeli sama mereka nih. Sama Singtel juga, Singapura juga. Tadi gue bilang oligarki, mereka nggak peduli lu mau partai A, B, C, D, E, F, G, lu mau pakai operator mana. Apapun operatornya yang pegang mereka. Faktanya mereka beli perusahaan Indosat itu di harga 634 juta dolar guys. Fakta tuh. 634 juta dolar, untung 41% saham Indosat. Kenapa ini brutal? Lu tahu Indosat itu revenue-nya berapa? Saat itu revenue-nya dia 760 juta dolar guys. Profitnya sebelum pajak, amortisasi, interest, profitnya itu 270 juta dolar. Lu bayangin, sebuah perusahaan profit 270 juta dolar setiap tahun. Lu beli cuma seharga 600 juta dolar. Apa lu gak cuan gede guys? Gila gak? Yang lebih gila lagi tadi ya, kalau kita menggunakan perhitungan EV EBITDA di 12 kali earning, 12 kali profit, valuasi Indosat saat itu harusnya berapa? 270 juta dolar dikali 12. Artinya valuasi realnya seharusnya adalah 3,24 billion dollar. Tapi Indosat dibeli cuman seharga valuasi dia 1,5 billion dollar. Makanya dia punya 41% itu dari 1,5 ya senilai 634 juta dolar guys. Artinya apa? Indosat dibeli sama Singapura diskon 53%. Brutal guys. Ini kita masih ngomongin harga saham loh. Kita belum bilang diskon dari segi mata uang. Dari segi saham aja mereka udah belanja Indosat di harga diskon 53%. Tapi lu bayangin berapa nilai transaksinya? 634 juta dolar. Berapa nilai rupiahnya? 8.800. Kalau lu kali 634 juta dolar kali 8.800 itu setara 5,57 triliun. Wah, cuan gede ya menjual negara kita. Maksud gue menjual Indosat seharga 5,57 triliun ke Singapura. Harusnya Indonesia seneng dong. Enggak, gila. Karena lu pakai mata uang lu yang udah dihancurkan itu. Tapi lu bayangin kalau dia harus keluar 5,57 triliun, waktu mata uang kita masih utuh di harga 2.400. Berarti 5,5 triliun itu lu bagi 2.400 perak. Artinya seharusnya mereka, kalau mereka tidak ngebom mata uang kita, Singapura ini harusnya bayar 2,3 billion dollar guys. Tadi yang gue bilang, mereka tuh harusnya bayar 2,3 billion dollar. But instead mereka cuma bayar 600 juta dolar. Jadi dari segi mata uang mereka cuan 73%. Gila nggak? Lu paham nggak sih yang gue omongin ini? Gue sedih banget lu kalau gue sampai sedemikian effort. Tapi orang-orang nggak ngerti ya. Cuan dari mata uang, cuan dari harga saham yang dibom. Dolarnya sama. Tapi zaman dulu cuma bisa beli satu lembar saham seharga $1. Setelah mata uang dibom dan bursa dihancurkan, mereka bisa beli aset strategi kita di harga yang sangat murah guys. Jadi dari sini lu gak usah heran guys. Ketika MSCI itu udah sepakat nih buat nyerang Indonesia bersama kawan-kawannya, metodenya kan sama seperti yang dilakukan di Yunani di tahun 1998 di Indonesia, di negara manapun mereka beraksi guys. Sama, mata uangnya dibom, media-media dibayar, ahli-ahli, ilmuwan, saintis, guru besar semua dibayar buat bikin teori-teori palsu supaya negara panik, supaya hancur guys. Trust hancur. Ujung-ujungnya apa? Ya mereka mau menyerang Indonesia. Dan lu udah lihat lah prosesnya. MSCI ngebom, habis itu lembaga rating disuruh bergerak, habis itu tinggal pengerahan massa supaya massa turun ke jalan. Jadi dari sini gue mau sharing sama teman-teman. Lu harus lihat, ketika lu melihat Indonesia dikata-katain nih sama asing, rupiah kita dibom, lu harus lihat apa sebetulnya agenda mereka. Jangan-jangan pemegang saham MSCI dengan Moody's sama, dengan Fitch Rating sama, dengan JP Morgan, dengan BlackRock, dengan LSM yang hobi itu sama sumber duitnya guys, sama.
Makanya lu gak usah heran kalau memang Prabowo udah tahu sejak zaman dahulu dia bakal diserang ketika dia bikin program yang bikin Indonesia tambah bagus. Ya jujur aja lah, stunting tuh banyak di mana-mana. Jujur aja, banyak orang butuh lapangan kerja dan memang MBG ini menciptakan lapangan kerja secara masif sampai ke unsur yang paling kecil. Dibanding misalkan lu buka bandara, bikin bandara habis duit ratusan triliun, dipakai nggak bandaranya? Kagak. Terus yang nikmatin duitnya siapa? Perusahaan kontraktor, mafia-mafia kelas atas, pejabat-pejabat tinggi. Duit ngucur nggak ke bawah. Wah, lo harus pikir. Makanya mereka nyerang MBG karena MBG ini ya suka nggak semuanya bagus lah. Ya lu bayangin ada puluhan ribu dapur di Indonesia Raya ini. Ya wajar aja kalau ada 1-2 yang keblinger. Nah ini yang memang harus segera dirapiin sih sama pemerintah. Karena ini jadi celah mereka guys buat masuk menciptakan propaganda, hoax, mengadu domba kita semua. Harus dibersih-bersih itu, harus sering disurvei. Kalau perlu penjarain guys, dapur-dapur yang bikin orang keracunan guys, penjarain. Makanya nggak usah heran. Ya kalau Prabowo sendiri ternyata udah ngeh guys. Mana mungkin menghilangkan kelaparan? Apa? Mau kasih makan bergizi? Hahaha, ketawa. Hahaha, ketawa. Di awal mereka tertawakan saya dan saya tahu mereka mengancam saya. Saya tahu saya diancam. Mereka mengancam saya tahu saya diancam. Nanti harga saham, harga indeks saham akan turun. Di hari-hari pertama saya luncurkan gagasan makanan bergizi, sudah muncul. Saya mengerti. Saya ini cukup lama jadi orang Indonesia. Dan itu akan semakin mudah guys melakukan manipulasi mata uang ketika apa? Menguasai bank sentral. Makanya lu gak usah kaget kalau mereka itu marah banget ketika Indonesia sadar, ternyata penting ya bank sentral itu searah dengan kebijakan negara, seperti di China, seperti di Vietnam, seperti banyak negara-negara lain yang tidak mau menyerahkan kekuasaan itu. Karena begitu bank sentral independen, lu harus bertanya-tanya, kalau gitu mereka setia sama siapa kalau nggak setia sama negara? Apa iya betul mereka setia sama merah putih guys? Coba lu pikir. Kalau menurut gua sih jujur ya kayaknya sih mungkin masih setia. Nggak mungkin lah mereka jadi anjing peliharaannya IMF, nggak mungkin guys. Kalau lu lihat lah struktur organisasinya Bank Indonesia sekarang, Gubernur Bank Indonesia, lihat faktanya tahun 2009, tahun 2011 dia pengalaman kerjanya apa? Jadi karyawan IMF guys. Ternyata dia mantan direktur loh eksekutif IMF. Orang nomor 1 di Bank Sentral Indonesia. Ternyata track recordnya adalah mantan karyawan IMF. Coba kita lihat yang lain. Deputi Gubernur Bank Indonesia. Pengalamannya apa? Tahun 2017-2019. Karyawan IMF juga guys. Di mantan direktur eksekutif IMF. Hebat nih. Ada lagi yang lain? Ada ya semua. Jadi ternyata Deputi Gubernur Bank Indonesia lagi nih. Tahun 2010 sampai 2013. Ternyata pengalamannya apa? Mantan karyawan IMF. Alternate Executive Director di IMF guys. Luar biasa guys. Jadi ternyata lu merasa lu udah merdeka. Reformasi itu berhasil. Tapi ternyata Bank Sentral di sebuah negara isinya ya orang-orang mantan IMF juga. Tapi pertanyaannya gini ya. Menurut lu kalau gitu mereka setianya sama siapa guys? Kan mereka independen nih. Menurut lu mereka setia sama Republik Indonesia atau sama jujur-jujuran aja lah. Ya karena kalau lu lihat faktanya nih, begitu negara Indonesia berani ya ambil alih keuangan kita sendiri, Menteri Keuangan kita ganti, tadinya karyawannya sekarang kita ganti sama si Purbaya nih. Dia dilantik tanggal 8 September 2025. Apa yang terjadi? Langsung dikerjain guys. Sejak Purbaya dilantik nggak pernah suku bunga Bank Indonesia BI rate itu turun. Padahal sebelum dia suku bunga ini ya fluktuatif lah 5%, 5,25%. Tapi begitu Purbaya dilantik tanggal 8 September 2025 sampai detik ini suku bunga walaupun rakyat udah menjerit di bawah, bunga terlalu tinggi, dicekek kita mati-mati. Lu tahu suku bunga berapa? 4,75% bulan September, Oktober 4,75%, November 4,75%, Desember 4,75%, Januari 4,75%, Februari 4,75%. Prabowo dikerjain habis-habisan guys sama elit global guys. That's the fact. Pertanyaannya kita berani nggak guys? Berani nggak ya kita rebut kedaulatan kita guys? Karena Presiden Donald Trump aja nggak berkutik loh melawan the Fed, melawan bank sentralnya sendiri. Wah, bank sentralnya merasa powerful. Lu kan cuma Presiden Amerika Serikat. Kenapa? Jerome Powell, Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, berani melawan Donald Trump? Simple. Karena dia yakin backingnya dia lebih kuat dibanding Donald Trump. Terus gimana nih guys menurut nasib Indonesia? Lu jadi paham kan sekarang kenapa perlu kita itu merebut kedaulatan kita yang ada di bank sentral? Perlu apa enggak sih sebenarnya? Tapi nanti kalau kita berusaha mengambil kedaulatan kita, nanti dibilang intervensi guys. Marah pasti. Wah, rela bunuh orang ini. Gila, negara aja bisa dihancurkan sama dia. Parah nih guys. So masih ada harapan gak ya Republik kita ini bisa berdiri? Prabowo bisa gak menang nih melawan antek-antek asing ini guys? Prabowo bisa menang gak nih melawan gengnya George Soros nih? Atau yang benar adalah Indonesia bakal bubar? Sesuai dengan pengamat tadi tuh si Koni siapa lah itu namanya, nggak tahu gue. Gimana nih guys? Karena faktanya guys, Pentagon udah naikin anggaran propaganda mereka buat LSM termasuk di Indonesia, nilainya ratusan triliun. Kita bisa menang nggak ya lawan mereka guys? Sedih loh gue denger ini. Gue itu banyak orang tuh seneng kalau ramalannya terbukti berhasil. Kalau gue justru sedih guys kalau ramalan gue terbukti berhasil, dan memang ya mayoritas bener ramalan gue. Termasuk ketika gue bilang kan kalau Indonesia harus siap-siap nih bisa jadi bubar kalau nggak melaksanakan yang gue bilang tuh 8 tuntutan Benix. Dan salah satunya yang kemarin penting apa?
transisi energi dari mobil bensin ke mobil listrik itu penting. Kalau nggak kita jadi budak bensin. Budak bensin artinya kedaulatan negara hilang. Karena beli bensin itu impor pakai dolar, rupiah harus digadaikan, rupiah ditukar, dijual murah, tuker dolar, dolarnya beli bensin. Sampai Indonesia bensin impor itu diapain? Dibakar. Bodoh. Gua lebih rela duit negara habis untuk hal produktif, subsidi petani, pupuk murah, MBG, hidup, petani sayur, pedagang, sopir, tukang masak, tukang cuci piring, catering. Jadi duit itu mengucur betul-betul dari atas sampai bawah ya. Di tengah-tengah mungkin ada miss, ya itu diperbaikin. Tapi sayang guys, pemerintah kalah sepertinya guys. Ini udah perang ini guys, ini perang propaganda. Prabowo harusnya sadar, kita udah di mode perang. Sedih, bahkan gue sampai kemarin dikontak loh sama salah satu negara Amerika Latin loh. Mereka minta tolong sama gue, karena gue pernah ngajar di situ. Mereka minta tolong gimana caranya mengcounter nih agen-agen George Soros. Juga udah siap nih menggulingkan banyak negara di negara-negara Amerika Latin. Tapi mereka udah sadar, ini perang guys. Ini bukan perang narasi guys, ini perang propaganda. Dan kalau negara nggak siap, ya harus siap ganti pemain. Nah kalau menurut teman-teman gimana? Lu setuju gak sih kalau kita harus melawan George Soros? Lu setuju gak sih kalau Indonesia harus menang nih melawan IMF and the gang? Kalau nggak kita dirampok guys sama mereka? Atau ya udah angkat tangan aja, bendera putih. Toh semuanya berlomba-lomba menjual negara ini. Kampus-kampus berlomba-lomba menjual negara ini. Media-media enteng aja terima duit mereka, bikin berita-berita hoax palsu, menyerang pemerintah. Gak apa-apa lu mengkritik pemerintah, oke-oke aja asal berdasarkan data. Tapi yang aneh kalau hoax guys, hoax sedih gua. Mayoritas hoax lu yang dibikin sama mereka ini. Dan pemerintah diem aja. So pertanyaannya menurut teman-teman ya, Indonesia bisa menang gak nih melawan IMF, melawan anjing-anjing peliharaan George Soros ini? Karena jujur aja gue pengen banget lu ngegugat undang-undangnya Bank Indonesia. Gue gak setuju tuh mereka itu independen guys. Menurut gue mereka itu harusnya berada di bawah kendali eksekutif seperti yang terjadi di Vietnam. Makanya mereka bisa GDP 8%. Tahun 2026 targetnya GDP 10%. Ya wajar aja. Bank sentralnya satu arah sama pemerintah. Pemerintah belok kanan, dia belok kanan. Pemerintah mau belok kiri, dia ikut belok kiri. Satu visi misi lah. Ya di Indonesia gak begitu guys. Konyol banget. Tapi ya gak bakal bisa jadi kenyataan selama Indonesia masih pakai sistem multipartai. Selama Indonesia masih banyak korupsi, dipelihara koruptor itu. Berat guys. Emang lu kira gampang ngurus negara ini? Susah ya. But anyway seru lah pertarungannya. Dan teman-teman bisa jadi saksi sejarah ya. Buat teman-teman yang belum lahir tahun 97, 98, lu bisa lihat saksi sejarah. Bakal terulang gak sih peristiwa itu? Atau malah yang terulang adalah peristiwa Tiananmen? Apa nih? Kita bahas lebih detailnya nanti. Oke guys, segera kasih komentar pandangan kalian seperti apa. Dan strategi apa sih yang paling bagus buat pemerintah bisa melawan dominasi, jebakan, dan serangan-serangan IMF ini bersama agen-agen George Soros yang ada di Indonesia. Tolong sharing pandangan kalian sebanyak-banyaknya. Dan share video kita ke teman-teman kalian biar makin aware soal perampokan nih yang sebentar lagi bisa terjadi nih. Karena makin banyak orang berlomba-lomba mau menjual negara kita ke asing guys. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa segera like and subscribe channel Benix. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.